Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa berjumpa dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang kelihatannya ganteng cantik semuanya. Coba lihat kiri kanannya ganteng cantik. Puji Tuhan, haleluya, ganteng cantik semua di sini ya. Jadi thank you so much untuk segenap penggembalaan, tim, leaders dan juga jemaat yang udah kasih kepercayaan hari ini. Seneng banget bisa hadir di ibadah umum hari ini. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ketemu sama saya. Jadi izinkan saya perkenalan sedikit ya. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan. Gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama saya adalah Revi. Saya berasal dari GBI Gilgal. Jadi dari PIK di bawah leadership dari Pastor Juan Mogi. Dan saya juga aktif menjadi seorang coach, trainer, dan juga aktif di media sosial. Ada yang pernah lihat saya mungkin di media sosial? Ya, TikTok ya, beberapa ngeliat ya. Tapi bukan yang joget-joget ya Bu ya. Biasa yang nyampein firman. Karena saya percaya firman Tuhan udah mengubah hidup saya, makanya saya senang juga ketika berbagi firman. Dan saya percaya hari ini pasti ada firman Tuhan yang ajaib yang akan memberkati kita. Ada amin? Jadi sepanjang pembahasan firman, janji sama saya kita semangat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lesu, kita loyo, kita belajarnya gak maksimal nanti. Tapi kalau kita semangat, hati terbuka, saya percaya hari ini Tuhan akan ajar kita dengan banyak hal. Ada amin? Jadi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang menang melawan kekhawatiran. Menang melawan kekhawatiran. Siapa di sini yang sewaktu-waktu merasa khawatir? Boleh lihat tangan-tangannya yang pernah merasa khawatir ya? Setiap dari kita sewaktu-waktu punya masalah, tantangan. Dan itu seringkali bikin kita khawatir. Dan hari ini kita mau belajar nih, gimana cara kita bisa menghadapinya. Maka itu saya mulai dengan sebuah cerita. Jadi dulu, waktu saya masih zaman-zaman sekolah, waktu itu teman-teman saya banyak yang adain Sweet 17. Masih ingat mungkin Bapak Ibu di sini dulu ada gak sih zaman dulu Sweet 17? Nggak ada ya. Mungkin anak-anak zaman now sekarang baru lebih rame ya Sweet 17. Nah jadi ada pesta ulang tahun ke-17 lah salah satu teman saya. Jadi waktu itu saya udah mau nyetir mobil, mau pergi ke tempat dinernya di mana. Tapi ada beberapa teman-teman yang mau ikut, yang mau nebeng sama saya. Nah singkat cerita di sore hari saya udah masuk ke dalam mobil, saya udah nyalain mobil, udah siap buat jalan. Mobil saya bau sekali entah kenapa. Bau banget. Baunya itu seperti orang belum mandi 2 minggu. Coba bayangin Bapak Ibu. Jangan dibayangin, ntar enak sendiri ya. Tapi bau sekali pokoknya. Wah, saya sendiri nggak tahan. Tapi karena udah waktunya buat jalan, kalau nggak telat ya udah, saya mau nggak mau saya jalan. Saya jemput teman saya dan tiap kali ada teman saya masuk mobil, mereka komplain, ya ampun bau banget gitu. Tapi mau nggak mau ya udah kita lanjutin perjalanan kan. Nah keesokan harinya saya buru-buru bawa mobil saya ke bengkel untuk dicek. Ketika orang bengkelnya ngecek, dia bilang kayak gini, Pak, ternyata masalahnya ada tulang ayam nyangkut di saluran AC mobilnya. Saya juga bingung gimana caranya bisa ada tulang ayam di dalam gitu. Tapi singkat cerita akhirnya sama orang bengkelnya dikeluarin tulang ayamnya. Akhirnya mobil saya yang bau banget jadi wangi lagi. Jadi back to normal. Jadi aman lagi buat digunakan. Nah apa sih pesan moral dari cerita saya ini? Yang namanya bau tersebut ternyata ada sumbernya. Kalau sumbernya diberesin, baunya otomatis hilang juga. Nah sama halnya dengan hidup kita. Kekhawatiran juga ada sumbernya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menemukan sumbernya, kita beresin sumbernya, kita juga bisa menang atas kekhawatiran. Kita bisa mulai punya yang namanya ketenangan. Maka itu hari ini kita mau belajar apa aja sih sumber kekhawatiran yang seringkali kita miliki di dalam kehidupan kita. Poin pertama, yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran adalah kesombongan. Coba semua katakan sombong. Tapi hadapnya ke depan, jangan ke kiri dan kanan ngomong sombongnya ya. Seringkali permasalahannya adalah kesombongan kita. Pada 1 Petrus 5, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Hendaklah semua orang, coba semua katakan semua. Semua artinya mau yang muda maupun tua. Laki-laki maupun wanita. Yang tinggal di Indonesia maupun Amerika. Semua orang. Hendaklah semua orang rendah hati kepada satu sama lain. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan untuk orang yang rendah hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkatmu tepat pada waktunya.
Siapa di sini yang pengen diberkati dan dipromosi oleh Tuhan? Boleh lihat tangan-tangannya? Setiap dari kita mau. Dan Alkitab udah kasih tahu kuncinya, yaitu rendah hati, jangan sombong. Kalau kita rendah hati, baru ada berkat Tuhan. Tapi yang menariknya adalah kelanjutan ayatnya Bapak Ibu. Setelah dibahas soal kesombongan, dibilang gini, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Seakan-akan penulisnya mau bilang, kesombongan dan kekhawatiran itu masih nyambung. Lalu dilanjutkan dengan dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab musuh-musuh iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita semua punya yang namanya musuh, coba semua kata musuh. Tapi musuh kita bukan darah dan daging Bapak Ibu. Musuh kita itu bukan suami atau istri kita yang kadang-kadang menyebalkan. Kadang suami atau istri menyebalkan ya di sini? Ya, betul. Oh iya betul, berasa sekali ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa suami atau istri musuhnya. Atau mungkin kita merasa kompetitor bisnis kita. Atau kita mungkin merasa teman kita yang suka gosipin kita. Tapi Alkitab yang no, musuh kamu yang sungguhnya adalah si iblis. Dialah yang sebenarnya pengen merusak, mengacaukan kamu. Ketahuilah salah satu strategi iblis buat hancurin kita dengan cara bikin kita sombong. Karena kalau dia bisa bikin kita sombong, hidup kita pasti akan lebih khawatir. Hubungannya apa? Ada beberapa ciri-ciri orang yang sombong. Yang pertama, orang sombong itu fokusnya untuk memuliakan diri sendiri. Fokusnya untuk memuliakan diri sendiri, makanya dia pengen makin kaya. Makanya dia pengen jabatan makin tinggi. Makanya dia pengen lebih populer. Kenapa? Karena untuk kemuliaan pribadi. Kalau orang tujuannya masih kayak gini, pasti bakal khawatir. Karena sampai kapanpun, berapapun uang yang dia capai, tetap bakal merasa kurang. Mau dia udah terkenal jabatan tinggi, tetap merasa gak puas. Endingnya khawatir. Karena tujuan hidupnya udah salah. Tapi kalau tujuan hidup udah benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan, orang itu pasti akan lebih tenang. Kenapa? Karena sehari-hari fokusnya pengen jadi berkat. Pengen melayani. Hidupnya pasti lebih damai, lebih sejahtera. Dan itu saya udah rasain sendiri Bapak Ibu. Dulu ketika masih salah tujuan hidupnya, gampang banget khawatir. Setelah beneran kenal sama Tuhan, intim sama Tuhan, fokus hidupnya untuk melayani. Aku bukan berbicara soal jadi pendeta, melainkan jadi seorang pribadi yang emang fokusnya adalah untuk Tuhan. Hidup jauh lebih enak. Bapak Ibu, mau Anda seorang pengusaha, arsitek, di interior desain, apapun itu pekerjaannya, kalau fokus kita benar memuliakan Tuhan, sehari-hari kita bakal lebih happy. Ciri-ciri yang kedua, orang yang sombong apa? Merasa jalannya adalah yang terbaik. Makanya kalau yang terjadi gak sesuai ekspektasinya langsung stres. Merasa kayaknya wah ini buruk sekali. Padahal siapa di sini yang tahu ekspektasi kita, yang kita inginkan belum tentu yang terbaik sebenarnya. Benar gak sih? Coba ya kita tes sama-sama. Siapa di sini punya mantan pasangan? Wih, nggak ada yang punya mantan pasangan di sini. Sekali pacaran nikah semua di sini ya. Ya kalau misalnya kita punya mantan pasangan, artinya apa? Dulu kita pikir dia yang terbaik ya kan. Kita pikir si Joni yang terbaik. Ternyata kita salah ya kan. Ya bukan Joni di sini baik ya, Joni tempat lain ya. Kita pikir dia yang terbaik, ternyata salah. Ya kan, makanya kita punya mantan ya kan. Kita manusia gak tahu yang terbaik, karena kita gak tahu masa depan. Coba, siapa pemenang? Mungkin yang ini nih, apa tuh yang HSS tuh, Chef Arnold tahun siapa tuh ya katanya ya. Siapa yang menang? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu kan, kita gak tahu masa depan, benar gak? 2030, siapa yang menang Indonesian Idol? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Karena kita gak tahu masa depan. Sedangkan Tuhan tahu masa depan. Makanya balik lagi, kita gak tahu yang terbaik. Makanya kalau yang terjadi nggak sesuai ekspektasi kita, ya udah percaya kalau nggak sesuai ekspektasi kita, sepanjang kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti bisa bawa kita ke tempat yang lebih luar biasa dari dugaan kita. Amin. Maka itu nggak usah stres-stres. Ini contoh ya pengalaman hidup saya. Saya pernah waktu itu salah investasi. Pernah nggak Bapak Ibu salah investasi? Taruh uang kirain untung, tahu-tahunya buntung ya kan? Ada ya pengalaman ya. Waktu itu saya juga kehilangan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Awal khawatir, tapi habis itu saya doa. Pas saya doa, saya keinget lagi. Loh, saya kan gak tahu yang terbaik. Ini uang hilang di sini gak apa-apa, Tuhan bisa kasih lewat sumber lain. Uang di sini hilang gak apa-apa, Tuhan bisa pelihara saya dengan cara lain. Setelah itu, tenang Bapak Ibu. Uangnya balik gak? Gak balik, tetap hilang. Tapi malam itu tidur tetap nyenyak. Kenapa? Karena saya tahu
saya jalan sama Tuhan. Nggak sesuai ekspektasi saya, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Amin. Makanya pada Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sombong apa? Yang ketiga, nggak mau taat. Coba semua katakan taat. Di perjanjian lama ada seorang namanya Naaman. Naaman ini waktu itu punya sebuah penyakit yang cukup parah. Penyakit apa Bapak Ibu? Kusta. Nggak ada obatnya pada zaman itu. Dan hambanya Naaman bilang, Naaman coba deh datang kepada Nabi Elisa. Dia bisa menolong kamu dengan kuasa Tuhan. Akhirnya Naaman datang ke Nabi Elisa dan dia minta pertolongan. Tapi ternyata Nabi Elisanya gak keluar. Yang keluar cuma hambanya. Hambanya bilang, Naaman kamu pergi ke sungai Yordan, mandi sana 7 kali, kamu bakal sembuh. Respon Naaman apa? Dia malah marah. Emosi dia. Dia pergi dari tempat itu, dia bilang, aku kira Nabi Elisa bakal keluar. Tapi ternyata dia gak keluar. Aku pikir dia bakal panggil tuannya, gerakin tangannya aku sembuh. Malah disuruh mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan kan bau, kotor. Banyak sungai yang lebih bagus. Gak mau Dia sombong. Dia merasa aku terlalu besar untuk hal-hal seperti ini. Tapi di sana hambanya bilang, Naaman tuanku, kamu kan diminta untuk lakukan sesuatu yang simple, sederhana, gampang. Kenapa gak lakukan aja? Coba dulu aja. Akhirnya di sana Naaman memutuskan, ya udah deh, saya ikutin. Dia yang tadinya sombong memilih rendah hati. Dia taat sama perintah Nabi Elisa. Dia mandi di sungai Yordan itu 7 kali. 1, 2, 3. Pas ke-7 kali tiba-tiba kulitnya sembuh. Kustanya hilang. Miracle terjadi. Siapa di sini mau mengalami keajaiban? Boleh lihat tangan-tangannya? Kalau kita mau mengalami keajaiban, kuncinya apa? Jadi pribadi rendah hati. Artinya mau taat sama perintah Tuhan. Apapun perintahnya, mau kelihatannya mustahil ataupun mudah, kita lakukan. Itu adalah bukti kita rendah hati. Kalau kita rendah hati mau taat, keajaiban baru terjadi. Hidup kita bisa lebih bahagia dan tenang karena mengalami keajaiban Tuhan. Ada amin? Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh gak semuanya angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan, semuanya angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, kita bilang bro, jangan sombong-sombong lagi bro, makanya. Ya itu poin yang pertama ya, makanya jangan sombong, itu sumber kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, sumber kekhawatiran yang seringkali membuat hidup kita rusak adalah kita salah menempatkan sumber damai dalam hidup kita. Ya, kita salah mencari tempat. Ya, kita mencari di tempat yang salah, kita mencari damai di tempat yang salah. Aku pengen kasih sedikit perumpamaan dulu nih ya. Bapak Ibu pernah nggak mau coba cari penguin di padang gurun? Nggak ada ya. Kalau kita cari penguin di padang gurun, mau 10 jam, timnya 1000 orang nggak akan ketemu, ya kan? Karena penguinnya nggak ada di padang gurun, penguinnya ada di kutub utara, betul ya Bapak Ibu ya? Nah sama dengan kita mau mencari damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan yang kuberikan beda sama yang dunia berikan atau tawarkan kepada kamu. Makanya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Tuhan Yesus mau bilang, kamu kalau mau cari damai jangan di dunia. Carinya harusnya di tempat yang benar, yaitu aku. Nah permasalahan kita kan kadang-kadang kita cari tempat yang salah. Contohnya uang, duit, cuan, cien, ya gak sih? Gak salah kerja ngumpulin uang, gak salah. Kita tetap butuh ya, makan nasi padang kan pakai apa? Daun atau uang? Uang ya kan? Jadi gak salah ya, kita anggapnya ngumpulin uang gak salah. Tapi jangan sampai kamu letakkan damai sejahteramu di sana. Itu bukan sumber utamanya. Kalau gak percaya kita tanya aja sama Michael Jackson. Ada yang kenal Michael Jackson? Kenal? Enggak lah ya, tahu, bukan kenal ya, tahu Michael Jackson. Michael Jackson kaya gak Bapak Ibu? Kaya pasti kan? Artis super terkenal, kaya raya. Tapi kita tahu waktu itu dia susah tidur setiap malam, insomnia, bahkan harus minum obat-obatan, overdosis, akhirnya meninggal. Jadi yang namanya uang bukan sumber damai utama di dalam hidup manusia. Contoh lain, saya pernah dengar kesaksian nyata seorang wanita di Amerika, pemilik perusahaan minyak, kaya sekali, rumahnya ada di berbagai macam negara. Pada suatu hari, apartemennya ini yang sangat mahal itu, tiba-tiba dibobol sama perampok-perampok. Perampoknya beda ya sama di Indonesia kan mungkin manjat-manjat pagar. Di sana enggak, hacker gitu ya. Hacker hebat, perampok terkenal lah.
dibobol, diambil harta yang ada di apartemennya. Sejak itu perempuan ini kemana-mana dia bilang gini, saya takut suatu hari nanti akan ada orang bunuh saya karena pengen uang saya. Unik ya, uang yang dipercaya bisa jadi sumber rasa aman, malah jadi sumber rasa tidak aman dari hidup wanita ini loh. Uang gak bisa jadi sumber damai sejati. Ya kan tadi kita udah ngobrol ya, uang kita yang banyak tiba-tiba bisa salah investasi, bisa tiba-tiba hilang, gak ada yang tahu. Lagi pula kita meninggal, emangnya uang kita bawa? Coba emangnya ada misalnya orang kaya punya Ferrari depan rumah. Pas meninggal, Ferrarinya hilang, tetangga nanya, Pak itu Ferrarinya kemana? Ya dibawa si bos naik ke atas gitu. Emang ya ada? Gak ada ya. Ferrarinya kan tetap ada, ditinggal. Uang kita gak kita bawa endingnya. Balik lagi, gak salah punya uang, tapi bukan di situ sumber damai kita. Ada amin? Yang kedua, seringkali kesalahan kita letakin sumber damai kita di manusia lain, di orang lain. Kita merasa, oh aku aman karena aku kenal sama pengacara A, aku kenal sama dokter B, aku kenal sama jenderal C. Gak salah kita punya banyak teman, tapi yang namanya manusia bisa aja sewaktu-waktu mengkhianati kita, bener gak? Yang baik sama kita tahun ini, tahun depan belum tentu baik sama kita. Siapa di sini yang dulu mungkin ya dulu banget zaman-zaman sekolah pernah pacaran, terus dia ngomong I love you. Bulan depan dia selingkuh tahu-taunya. Ada? Nggak ada, cuma pengalaman saya doang ya ternyata ya. Ya kan kadang-kadang bisa seperti itu kan. Dan juga orang yang mungkin hari nolong kita belum tentu tahun depan masih hidup. Kita nggak tahu umur manusia. Makanya jangan letakkan damaimu pada orang lain. Atau yang ketiga, kita letakkan sumber damai kita diri kita sendiri. Kita merasa kita pinter banget. Tapi siapa di sini yang tahu kepintaran kita pun bisa sewaktu-waktu menghilang. Kita gampang lupa manusia, bener gak? Gampang lupa. Pengetahuan kita bisa hilang. Mungkin kita merasa diri kita kuat. Mungkin di sini ada yang berotot, ada yang six pack. Ada yang six pack Bapak Ibu di sini? Ini 100 orang gak ada yang six pack nih. Oh, perlu olahraga abis ini ya. Tapi yang sekarang six pack, lama-lama bisa family pack ya kan? Ya kan jadi one pack family pack ya. Anggapannya manusia gak bisa andalin kekuatannya sendiri. Kekuatan manusia juga sementara. Lama-lama bisa hilang kekuatannya. Makanya Tuhan bilang kalau kamu cari sumber damai sejati, cuman Tuhan jawabannya gak ada yang lain. Aku mau kasih sebuah kesaksian, bisa next slide. Ini adalah kesaksian nyata dari seorang bernama Inky Johnson. Inky Johnson waktu dia masih kecil, dia lahir di keluarga yang sangat berkekurangan. Jadi dia tinggal bukan di rumah, tapi di kamar. Kamar yang harusnya diisi sama 2 orang, diisinya sama 14 orang. Jadi tidur udah kayak sarden, tidurnya di lantai dia. Jadi dari dia kecil dia pikir aku harus ubah nasib keluargaku. Dia pikir aku mau jadi pemain football, atlet football. Karena kalau di Amerika jadi atlet football itu bayarannya besar sekali. Jadi dia latihan dengan keras sejak dia kecil dan ketika dia sudah semakin dewasa, ternyata dia punya skill yang luar biasa. Akhirnya NFL mau dia bermain untuk NFL. Ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu di dunia basket itu NBA, pertandingan yang paling bergengsi. Kalau football namanya NFL, pertandingan yang paling bergengsinya. Jadi pokoknya ada salah satu institusi yang ada di dalamnya itu ngundang, ayo kamu jadi tim kita. Akhirnya dia tanda tangan kontrak, dia senang banget. Dia telepon mamanya, dia bilang, Mama kita kaya. Kita udah gak perlu takut masa depan, kita bisa makan enak setiap hari karena aku akan bermain untuk NFL. Pertandingan pertama dia jalanin semuanya lancar. Pertandingan kedua dia jalanin tinggal 2 menit waktu itu Bapak Ibu. Tapi ternyata di 2 menit terakhir itu dia ada nabrak sama tim musuh. Dan ini bukan sesuatu yang aneh ya. Dunia football kan saling tabrakan tuh udah biasa banget. Dan dia tabrak musuh ini, dia jatuh dan kali ini beda. Teman-temannya bilang, Inky ayo bangun, ayo lanjut lagi. Tapi Inky Johnson gak bisa bangun, dia tergeletak, diem, dia gak bisa gerakin badannya. Akhirnya tim medis datang, ambulans datang, dia dibawa ke rumah sakit. Dokternya melakukan pengecekan dan setelah dicek sama dokter, dokter bilang anak ini akan mati. Ternyata dokter bilang di dalam tubuh anak ini ada pendarahan, ada internal bleeding di dalam tubuhnya. Dan harus operasi malam ini juga, kalau gak besok gak mungkin selamat. Akhirnya dilakukan operasi dan puji Tuhan Inky Johnson selamat. Tapi berita buruknya, setengah badannya udah mati rasa, udah gak bisa digerakin lagi. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih gambar yang hitam putih, itu tangannya sebelah seperti ini posisinya.
Nggak bisa digerakin lagi itu tangan. Inky Johnson yang dulu cepet, kuat, jago main football, udah nggak bisa main football lagi. Dia yang harusnya udah tanda tangan kontrak bisa jadi orang kaya, pupus semua harapan yang dia punya waktu itu. Tapi untung di tengah keadaannya ya mungkin dia udah ngerasain ya kekuatannya sendiri gak bisa nolong dia. Dokter terbaik udah gak bisa nolong dia. Uang manapun gak bisa nolong dia. Dia mulai kenal sama pribadi Tuhan. Dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan di sana dia punya pengharapan baru. Meskipun keadaannya seperti ini, dia tahu dia tetap punya masa depan dalam Tuhan. Akhirnya dia bangkit kembali dan bisa next slide. Inky Johnson akhirnya menjadi seorang motivator dan seorang pengkhotbah. Dia suka sharing kepada orang lain tentang pengalaman hidupnya. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang hidupnya berubah karena kesaksian dan hidupnya. Banyak orang yang datang kepada dia, Inky thank you so much, kamu udah mengubah hidupku. Bahkan papahnya sendiri yang dulu gak kenal Tuhan bisa bertobat sungguh-sungguh kenal Tuhan lewat kehidupan dan kesaksiannya. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari adalah kalau kita mau meletakkan sumber pengharapan cuma Tuhan jawabannya. Segala sesuatu bisa hilang dari hidup kita. Tapi kalau misalnya kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, meskipun keadaan kita buruk, meskipun ada masalah, kita bisa bangkit lagi dan tetap jadi berkat dan inspirasi. Ada amin? Yuk kita angkat tangan kanan kita sekali lagi, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan kita bilang sis. Makanya jangan duit mulu, intim sama Tuhan. Poin ketiga ya Bapak Ibu Saudara, poin ketiga yang bisa kita pelajari. Sumber kekhawatiran kita yang ketiga yang seringkali menjadi kesalahan kita adalah kita gak percaya sama kuasa Tuhan. Kita gak percaya sama kuasa Tuhan. Kalau kita baca ya di Matius 8 dan 9, itu Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Nah yang uniknya kalau kita perhatikan, ternyata mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus ini temanya beda-beda. Dimana awalnya contohnya kita ngelihat Tuhan Yesus ketemu orang sakit kusta. Tuhan sembuhkan, orang sakit kustanya sembuh. Seakan-akan Tuhan mau bilang, aku berkuasa atas penyakit. Gak lama kemudian kita lihat kisah yang lain. Bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu, ketemu badai. Badainya besar banget, murid-murid mikir dia akan binasa. Tapi Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Maka badai itu tiba-tiba jadi teduh, jadi hilang badainya. Airnya jadi tenang kembali, anginnya tenang kembali. Seakan-akan Tuhan mau bilang, aku berkuasa atas alam. Dan kalau kita lanjutin lagi, ketemu orang-orang yang kerasukan roh jahat, ada 2 orang. Tuhan Yesus akan mukjizat lagi. 2 orang yang kerasukan roh jahat itu, roh jahatnya diusir. Mereka sembuh, pulih, waras lagi. Seakan-akan Tuhan mau bilang, aku berkuasa atas roh-roh yang ada. Dan yang terakhir apa? Ketika Yairus anaknya meninggal, Tuhan Yesus datang adakan mukjizat, anak itu bangkit dari kubur. Seakan-akan Tuhan mau bilang, aku berkuasa atas kematian. Hari ini Tuhan mau bilang, gak peduli apapun masalah kamu, gak peduli seberapa besarnya tantangan itu, God is greater. Tuhanmu lebih besar dari semua tantangan dan masalahmu. Makanya belajar untuk percaya sama Dia, punya iman sama Dia. Ada amin? Boleh gak aku minta WL kita tadi maju ke depan yuk? Boleh yuk kita tepuk tangan yuk buat WL kita hari ini. Bisa maju ke depan, ayo bro kesini sebentar ya. Nah bisa kesini bro, bisa kesini. Jadi tadi kan kita, kalau misalnya kita lihat ya ayat kita, bisa next slide, dikatakan gini Bapak Ibu. Pada 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi anggap ini masalah saya, kekhawatiran saya. Jadi kata firman kan angkat, bawa kepada Tuhan. Oke. Jadi ceritanya dia Tuhan ya. Udah cocok belum? Kurang. Oh cocok ya. Nah anggap aja saya punya masalah. Nah kita seringkali udah bawa nih ke Tuhan nih, kekhawatiran sama masalah kita. Tapi seringkali permasalahannya gini. Ketika kita merasa Tuhan belum ambil tantangan kita, masalah kita, rasanya masih ada dalam hidup kita. Kita seringkali malah, ya udahlah kalau Tuhan gak mau gue bawa sendiri. Siapa di sini yang pernah doa ke Tuhan, kok kayaknya masalahnya masih ada ya, gak hilang-hilang. Kita udah rajin ke gereja, kok masalahnya masih ada ya, gak hilang-hilang. Pernah merasa gitu? Kadang-kadang kesalahan kita pikir ya udahlah kalau Tuhan gak mau dan gak mampu nolong aku, udahlah aku bawa masalah aku sendiri lagi aja. Aku berjuang sendiri lagi aja. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Karena kalau kita baca firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 dibilang apa? Barang siapa menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan yang baru.
Dia akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia akan lari dan tidak menjadi lesu. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi yang harusnya kita lakukan, pas kita bawa kekhawatiran masalah kita ke Tuhan, tunggu dulu. Sabar, tetap percaya sama Tuhan. Tetap konsisten doanya, konsisten ke gerejanya. Tetap kita bawa ke Tuhan permasalahan kita. Dan kita akan lihat tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat masalah kita. Sehingga kita lebih dari pemenang. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Thank you brother, silahkan boleh duduk lagi ya. Nah begitu pula dalam hidup kita. Maka itu hari ini ayo terus berdoa. Tuhan Yesus sudah ngajarin kita. Pray continually. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaan bagaikan seorang janda yang minta haknya ke hakim. Dia minta terus. Sampai hakimnya kasih waktu itu. Sama halnya dengan hidup kita. Kita punya masalah. Jangan berhenti bawa ke Tuhan. Emangnya kalau misalnya kita berhenti bawa ke Tuhan ada tempat lain? Ada solusi yang lebih baik? Gak ada. Tuhan solusi terbaik. Dan dia punya timing yang the best. Percaya sama dia. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, now faith is the substance of what we hope for. Iman adalah bahan dasar, bahan baku dari apa yang kita harapkan. Kalau kita pengen lihat keajaiban terjadi, kuncinya iman. Iman artinya kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita baca Alkitab ada kisah menarik banget. Waktu itu Tuhan Yesus lagi kembali ke kampung halamannya. Dan Alkitab bilang, dia gak bisa melakukan banyak mukjizat di sana. Karena orang di sana gak percaya sama dia. Unik ya? Bukan Tuhan Yesus gak mau loh. Dibilang Tuhan Yesus gak mampu bikin mukjizat. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus cari nih mana bahan dasarnya iman. Gak ada yang punya iman. Karena gak ada bahan dasarnya, keajaiban juga tidak diberikan. Nah sama halnya dalam hidup kita. Kita pengen lihat keajaiban di dalam kesehatan kita. Di dalam keluarga kita. Maka mulai dengan cara punya iman. Kalau sehari-hari kita bilang, keluarga gue gak akan pulih. Ya gak akan pulih beneran. Tapi kalau kita punya iman, aku percaya. Meskipun keluargaku saat ini seperti ini, Tuhan bisa ubah. Di situ ada awal mula keajaiban. Kalau misalnya kita pekerjaan lagi gak lancar, kita mikir, udahlah bisnis gue kayaknya udahlah. Habis ini gak bisa lagi. Maka gak akan ada perubahan. Tapi kalau kita percaya, aku udah gak bisa. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Kalau kita punya iman, kebangkitan bisa terjadi. Amin. Yuk kita angkat tangan kanan kita sekali lagi terakhir kali. Kita tepuk pundak teman sebangkam bilang bro. Percaya sama Tuhan. Dia sayang lu bro. Pemain keyboard boleh bantu aku. Jadi hari ini kita udah belajar ya 3 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sumber kekhawatiran yang seringkali kita miliki adalah kesombongan. Kadang-kadang kesalahan kita mencari damai dari tempat yang salah yaitu dunia. Atau yang ketiga kesalahan kita adalah kita kurang beriman. Kita gak percaya sama Tuhan. Ingat baik-baik Tuhan itu layak dipercaya. Ketika kita gak percaya sama dia, yang dirugikan tuh bukan Tuhan tapi kita sendiri. Bapak Ibu sedih ya kalau kita menjadi orang tua tapi anak gak percaya sama kita, sedih gak sih? Punya suami atau istri tapi gak percaya sama kita, sedih gak sih? Sama, Tuhan juga sedih. Kalau misalnya kita anak-anaknya gak percaya sama dia. Hal yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah iman. Milikilah rasa percaya kepada Tuhan. Dan saya mau tutup dengan satu cerita terakhir. And this is a true story. Ini adalah sebuah kesaksian nyata. Ini adalah kesaksian dari seorang bernama Harrison O'Kene. Dan Harrison ini waktu itu dia berada di tengah laut. Lalu tiba-tiba ada sebuah ombak yang begitu tinggi dan begitu besar menghantam perahunya. Sehingga Harrison O'Kene waktu itu perahunya tenggelam 30 meter di bawah permukaan air laut. Kelihatannya udah pasti mati. Kelihatannya udah pasti meninggal. Tapi untungnya waktu itu ruangan dia entah kenapa air yang masuk itu cuma setengah doang. Jadi setengahnya itu dari dada ke atas. Anggapnya gak hanyut oleh air, masih ada udara, dia masih bisa bernafas. Entah gimana ceritanya. Dan singkat cerita dia bertahan dalam posisi itu. Hingga suatu hari tiba-tiba ada tim penyelamat yang datang. Ketika tim penyelamat datang, tim penyelamat tuh dikasih perintah bukan buat nyelamatin orang. Tapi ambil mayat yang ada. Karena anggapannya perahu udah tenggelam 30 meter di bawah permukaan air. Kemungkinan besar atau sudah pasti meninggallah orang dalamnya. Tapi ketika tim penyelamat datang, mereka kaget. Karena Harrison O'Kene masih hidup. Akhirnya Harrison O'Kene dibawa keluar dari tempat itu, dibawa naik, akhirnya Harrison O'Kene selamat.
Dan orang-orang bertanya, Harrison kok bisa sih kamu selamat? Kamu di dalam perahu itu udah 3 hari loh. Gimana caranya kamu bisa selamat? Harrison Okene bilang gini, di dalam situ aku udah gak tahu jam berapa. Aku udah gak tahu hari keberapa. Udah berapa lama aku di sana aku gak tahu. Yang aku lakukan cuman aku berdoa dan berdoa. Aku bilang, Tuhan, kalau misalnya waktuku sudah tiba, Engkau mau jemput aku, Engkau mau ambil nyawaku, gak apa-apa, ambil aja, biar kehendak-Mu yang jadi. Tapi kalau misalnya Engkau masih mau menyelamatkanku, aku percaya Engkau bisa. Kelihatannya udah mustahil, tapi aku percaya Engkau bisa bawa aku naik lagi dari air ini. Dan itu yang dia doakan terus. Dimana tiba-tiba tim penyelamat datang dan selamatin dia. Dan Harrison Okene mengatakan, aku percaya, gak kebetulan. Aku percaya ada Tuhan yang mendengar doaku ini dan menyelamatkan aku. Dan Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang terjadi sama Harrison juga bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang sayang sama Harrison Okene adalah Tuhan yang sama. Yang sayang kita dan punya kuasa untuk menolong hidup kita. Saya gak tahu masalah apa yang saat ini kita hadapi. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, saya gak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhanmu beneran mampu menolong hidupmu. Dan bahkan dia sudah membuktikan kasihnya kuasa yang terbesar, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib buat kita. Karena sama seperti Harrison Okene yang waktu itu ada di dalam laut. Dia ada di dalam lautan air, dia terjebak gak bisa nyamatin dirinya sendiri. Begitu pula dengan setiap dari kita. Kita sebenarnya seharusnya terjebak di dalam lautan api dan gak bisa nyamatin kita lagi. Kita harusnya masuk ke dalam yang namanya neraka. Tapi sama seperti tim penyelamat yang pada hari ketiga datang dan menyelamatkan Harrison. Begitu pula kita memiliki juru selamat, namanya Yesus Kristus. Yang dia rela tinggalin surga, datang ke dunia yang hina ini, serahin nyawanya di atas kayu salib itu buat menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari kubur, menyediakan kemenangan untuk setiap dari kita bisa kembali masuk surga bersama-sama dengan dia. Inilah berkat tertinggi dari kekristenan. Dan inilah dasar kenapa kita bisa punya damai sejahtera. Dasar kenapa kita bisa punya pengharapan. Because we have a savior and his name is Jesus. Kita punya juru selamat. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara, letakkan pandanganmu kepada Kristus. Dialah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau dia udah rela nyamatin kita waktu itu, percayalah apapun masalahmu di atas bumi ini, you are not alone. Kau gak sendirian. God is with you. Dia adalah Tuhan Immanuel. Dan dia akan mengadakan keajaiban besar yang gak pernah kita duga sama ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata sama-sama. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali. Bahwa apapun yang kami hadapi, kami memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Dan mungkin hari ini ada berapa di antara kita yang punya masalah. Dan firman ini mungkin menyentuh hati kita. Boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Dan pribadi lepas pribadi kita ngobrol sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan. Mungkin sama ini ada masalah yang bikin kita khawatir terus. Kita bisa ceritain sama Tuhan. Kita bisa datang apa adanya. Atau mungkin ada berapa di antara kita tahu kita sama ini sombong. Kita hidup untuk kemuliaan pribadi. Kita pikir jalan kita yang terbaik. Dan itu yang bikin kita takut terus. Gak sejahtera terus. Karena kita bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafin aku. Aku mau serahkan kendali kehidupanku kembali ke tangan. Atau mungkin ada berapa di antara kita yang hari ini mungkin hatinya terikat pada uang. Hatinya terikat hanya pada manusia dan melupakan Tuhan. Kita bisa jujur juga kita katakan Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau mengakui lagi hari ini bahwa Engkaulah sumber damai yang aku butuhkan. Jujur sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Bapa di surga yang tahu yang the best buat hidup kita. Datang apa adanya. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Buka hatimu, jangan keraskan lagi. Tuhan sungguh mau memiliki keintiman sama kamu. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau misalnya Engkau telah mengingatkan kami kembali akan kebenaran-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu, bagi gereja ini. Kau yang tuntun lebih lagi, yang punya masalah. Kau berikan terobosan yang baru. Yang memiliki sakit penyakit.
Setiap kutuk penyakit itu Engkau yang patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap dari kami yang tergerak ingin jadi berkat, Kau yang berikan urapan-Mu. Sehingga kemanapun kami melangkah, ke keluarga, ke teman, ke tempat kerja, banyak jiwa bisa dimenangkan. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Setiap detik dari hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah pemimpin yang setia dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat indah, Engkau sangat luar biasa. Dan hari ini kami mau declare lagi sama-sama, Jesus Christ, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you. Tuhan Yesus berkati.